Shalom saudara, puji nama Tuhan apabila hari ini kita boleh kembali lagi bersekutu lewat ibadah online. Dan saat ini mari saudara kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menyembah memuliakan nama Tuhan. Kita akan datang pada Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kesempatan yang indah hari ini Tuhan. Kami boleh datang dengan kerinduan kami untuk mencari wajah-Mu, untuk menikmati hadirat-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, hidup kami untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan kami siap juga Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Yesus. Kami datang padamu Tuhan, membawa seluruh hidup kami, hati kami. Dan saat ini saatnya Tuhan, kami mau berdiri di altar-Mu yang kudus Tuhan, mencari wajah, menikmati hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kini saatnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk, kita masuk tanah suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. ini saatnya Tuhan. Kini saatnya Berdiri di altar-Mu yang kudus, di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. mari kita memuji Tuhan. Angkat tangan menyembah, Angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. kita masuk, kita masuk tanah suci-Nya, bersama para malaikat menyembah.
Mari kita bersama masuk di hadirat Tuhan. Kita masuk kata sucinya, Bersama para malaikat memuji Tuhan. Amin. para malaikat menyembah. Mari puji, oh Yesusku, Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha. Lebih lagi kita masuk di hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita masuk kata sucinya, Bersama para malaikat, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Masuk hadirat-Nya Maha Kudus Kau Yesus. Kami mau menikmati hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami Yesus, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu yang kudus. Hati kami bersyukur, bersyukur Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, sebab penyertaan-Mu sungguh sempurna. Sungguh ajaib dan dahsyat segala perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah yang kudus, Allah yang kudus, layak terima segala pujian. Hati kami bersyukur, terima kasih Yesus. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan. Engkaulah mutiara hati kami Tuhan. Hati kami selalu rindu Tuhan, untuk selalu datang mencari wajah-Mu Tuhan. Amin. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sebab hadirat-Mu kami percaya sanggup mengubahkan, sanggup memulihkan hati kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, luar biasa kasih. Haleluya, inilah kerinduan kami. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku.
Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang termulia di dalam hidup kami. Ya Yesus. Sungguh Tuhan, firman-Mu yang menjadi kekuatan dan perisai dalam hidup kami. Amin. Kami mau tetap selalu percaya padamu Tuhan. Ya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tak perlu takut dan khawatir. Amin. Sebab Engkaulah kekuatan bagi kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayap-Mu, sayap-Mu ku akan terbang tinggi. di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayap-Mu, Sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. dengan sayap-Mu ku kan terbang bersama-Mu, berjalan bersama-Mu. Yesus, terima kasih Tuhan. Glory, glory, Kan terbang bersama-Mu, Yesus. kami bawahi Apapun yang terjadi, Ku mau terbang bersama-Mu, lebih tinggi bersama-Mu. Yesus, berkekuatanku. Haleluya. dengan sayap-Mu Amin Tuhan. ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan Inilah pengakuan kami dan Tuhan, perlindungan bahwa Engkaulah perlindungan setiap kami. bagiku, Kami mau selalu percaya hanya kepadamu Tuhan. pertolonganku Pertolongan kami hanya di daripadamu. tempat maha Bahwa tinggi. mujizat Tuhan pasti terjadi Ku dalam kehidupan mengangkat kami. tanganku, Ketika kami mau berserah penuh aku kepadamu. berserah. Ketika kami mau berseru kepadamu dan Kau percaya ku kepadamu Tuhan. nantikan. Dan Engkau akan bertindak Kau atas yang kehidupan ku kami Yesus. sembah. Yesusku, Sebab dengan sayapmu dengan Tuhan, sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. ku
tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kembali kita boleh bertemu walaupun lewat ibadah online. Mari sebelum kita bersama belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama mengawali dengan doa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih kembali kami boleh mengikuti ibadah online dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami percaya karena kesetiaan-Mu kepada kami, umat pilihan-Mu yang juga berstatus sebagai anak-anak-Mu. Engkaulah yang memelihara, melindungi, menjaga, dan memberkati kami. Kini waktunya kami mau belajar kebenaran firman-Mu supaya kami makin tahu jalan-jalan-Mu, kehendak-Mu yang harus kami lalui dalam kehidupan kami selama kami ada di bumi ini. Oleh sebab itu tolong kami ya Roh Kudus, berikan kami hikmat, pewahyuan sebagaimana Engkau memberikan kepada hamba-Mu, sehingga kami semua boleh menangkap dan mengerti akan isi hati-Mu. Dan tentunya kami percaya ketika kami antusias, semangat dengan hati yang haus dan lapar akan firman-Mu, maka firman-Mu tidak akan lalu begitu saja. Kami siap menerima firman-Mu dan kami mohonkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, kembali kita akan melanjutkan tema kali ini, yaitu melanjutkan minggu yang pertama. Ya, salah fokus, gagal hidup. Gagal hidup yang dimaksud dalam rencananya. Minggu pertama saya sudah sampaikan, ya rencananya, jalan-jalannya, kehendaknya itu paralel dengan berkat dan pemulihan. Jadi kalau kita ini hanya minta berkat saja, tapi tidak paralel, artinya tidak hidup dalam jalan-jalannya, ya tidak dapat. Paling kita dapat ya pemeliharaan saja. Sama seperti bangsa Israel ketika di padang gurun, dipelihara Tuhan selama 40 tahun. Tapi hidupnya tidak berkenan, sampai akhirnya semua yang keluar dari Mesir tidak ada satupun yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Hanya mereka yang lahir di tanah perjanjian di padang gurun itu masuk bersama Yosua dan Kaleb. Semuanya tidak bisa masuk. Kenapa? Karena tidak hidup dalam rencananya. Ya, itulah sebabnya kita harus belajar. Jangan sampai kita salah fokus. Nah, salah fokus seperti pengalaman bangsa Israel. Bangsa Israel itu pengalaman hidupnya itu hanya mau menikmati berkat saja, tapi tidak mau tunduk kepada otoritas Tuhan. Ya, dalam Keluaran 19 ayat 6 itu jelas dikatakan, aku mau engkau menjadi bangsa yang menjadi imamat yang rajani. Tapi bangsa Israel menolak, takut. Karena hadiratnya begitu besar sehingga akhirnya udah Musa aja yang maju. Kami hanya mengikut saja. Nah, inilah yang terjadi sebagai pengalaman. Karena bangsa Israel itu adalah contoh ya sebagai pengalaman supaya kita tidak mengalami. Dikatakan dengan jelas dalam Ibrani 10 ayat 1 dan 2. Nah, seperti apa salah fokus itu? Salah fokus yang dilakukan bangsa Israel adalah mereka hanya minta berkat atau hal-hal yang lahiriah. Hal-hal yang sesuai dengan keinginan hati. Nah, ini salah.
harusnya hal-hal yang sesuai dengan kehendaknya, sehingga berkatnya itu paralel akan mengikuti. Tetapi kalau tidak mau, hanya fokus pada berkat saja, maka berkatnya yang Tuhan janjikan secara luar biasa tidak dialami, hanya pemeliharaan. Ya, itulah sebabnya kita tidak mau menjelang kedatangan Tuhan kali kedua untuk menjemput kita. Maka kita harus bisa mengalami semua yang baik yang Tuhan rencanakan. Nah, untuk itu kita belajar firman Tuhan yang tertulis dalam Perjanjian Lama, ya, Mazmur 103 ayat 7 yang berkata demikian. Tuhan menyatakan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada Israel. Ayatnya jelas. Nah, ini saya akan terjemahkan. Tuhan menyatakan jalan-jalannya. Artinya Tuhan menyatakan kehendaknya kepada Musa yang mau tahu kehendaknya. Antusias, apa sih yang Tuhan mau bagi hidupku? Nah, seyogianya kita sebagai orang percaya juga seperti itu. Jangan mengejar perbuatannya saja atau berkatnya saja atau kasih karunia-Nya saja seperti bangsa Israel. Ya, walaupun bangsa Israel pada masa itu dia membawa korban-korban, tetapi tidak dengan hati yang mengasihi Tuhan. Hanya liturgi lah kalau saya menggunakan istilah sederhana. Jadi bangsa Israel itu membawa korban-korban, setia, tekun, taat seperti yang diperintahkan, tetapi tanpa hati. Nah, diingatkan juga pada waktu zaman raja-raja melalui Nabi Yesaya. Mereka taat membawa korban, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena mereka hanya mengejar taat supaya diberkati. Dan kurun waktu, sekian puluh tahun di dalam ketaatan yang semu, bukan taat sesungguhnya, itu akhirnya mereka berkatnya merasa kurang. Sehingga mereka mengambil berhala-berhala bangsa-bangsa sekitarnya. Menyembah mereka juga menyembah Tuhan. Itu yang disebut sinkretisme. Kenapa? Karena merasa berkatnya Tuhan kurang. Karena berkat Tuhan itu hanya secukupnya. Sehingga mencari seperti itu. Nah, kalau menggunakan istilah zaman sekarang, ya percaya Tuhan, ya percaya jimat. Percaya Tuhan, ya percaya rezeki tempat-tempat tertentu. Sehingga tirakat seperti itu. Bisa bayangkan? Itu yang disebut sinkretisme atau mendua hati. Jadi mereka memang taatnya hanya dalam liturginya saja. Bawa korban-korban, ya, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Beda dengan Musa, ya, Musa mencari jalan-jalannya. Apa sih sebetulnya kehendak Tuhan? Dan saya sudah jelaskan, ya, kehendak Tuhan ini kita ini harus hidup di dalam jalan-jalannya untuk mengubahkan. Pertama itu Tuhan mengubahkan. Ya, mengubahkan hidup kita yang lama, konsep, paradigma, kata nenek moyang yang bertentangan dengan firman Tuhan tentunya. Musa berusaha mengerti sehingga akhirnya kehendaknya itu tahu. Nah, karena tahu kehendaknya, maka Musa menulis Taurat. Ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Bahkan ketika di Midian, para pakar itu mengatakan penulis kitab Ayub itu juga Musa. Pada waktu di Midian belum dipanggil untuk membawa bangsa Israel keluar. Jadi Musa ini kan orang pintar, ya, dididik dengan pengetahuan tinggi. Nah, ketika di Midian dia menulis kitab Ayub. Ada yang para pakar menjelaskan seperti itu, saya pun setuju. Ya. Jadi itulah sebabnya pewahyuan sangat jelas Tuhan berikan dan Musa menulis itu. Ya, dan Musa ini dihormati bukan bangsa Israel saja. Ya, ada 3 agama yang mempercayai Musa sebagai nabinya. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita melihat. Ya, hikmat ini kan penting. Di tengah masa pandemi ini betapa pentingnya kita memiliki hikmat dalam mengatasi situasi. Tentunya dengan mau merubah, merevisi, lebih konkretnya lagi, merubah cara pandang, cara berpikir secara revolusional, ya, kopling, ya, itu maksudnya perubahan yang total.
maka kita akan mendapatkan hikmat pewahyuan. Bagaimana mengatasi situasi pandemi dalam masalah ekonomi? Ya itu kenapa? Hikmat. Ya hikmat itu diberikan ketika hidup dalam jalan-jalannya. Selama kita tidak hidup dalam jalan-jalannya, ya kita jelas akan berusaha dengan kekuatan sendiri. Usaha manusia. Ya, bukan berkat Tuhan, tapi usaha manusia. Nah, usaha manusia itu jelas akan menghasilkan buahnya, tetapi yang saya ajarkan ini tujuannya atau yang saya anjurkan memotivasi Bapak Ibu supaya Bapak Ibu mengandalkan Tuhan sehingga berkat yang diterima itu lebih daripada hikmat. Karena untuk usaha kan perlu hikmat juga. Maksud saya dengan akal budinya. Tetapi yang penting kita ini hikmat sehingga situasi yang terjadi saat pandemi, masalah ekonomi, kita bisa tetap survive. Ya, tidak menjadi kacau dan hancur. Ya. Nah, kita lanjutkan. Contoh di dalam Alkitab. Tadi saya menggunakan Mazmur 103 ayat 7, sekarang saya pakai Mazmur pasal 25 ayat 4. Yang berkata demikian, beritahukanlah jalan-jalanmu ya Tuhan, tunjukkanlah itu padaku. Nah ini penulisnya Mazmur ini adalah Daud. Jadi Daud di tengah-tengah situasi tekanan baik saat menggembalakan kambing domba ayahnya maupun saat menjadi panglima diangkat Raja Saul, terlebih saat dikejar-kejar Saul. Ya, tentunya dalam hati dia berpikir, mengapa Tuhan, aku sudah diurapi hamba-Mu Samuel, tapi sekarang saya ini bukan jadi raja menggantikan Saul, tapi justru dikejar-kejar. Saya pikir itu yang menjadi pergumulan hidupnya selama dalam pelarian dikejar-kejar oleh Saul itu. Nah di sana Daud tidak menyalahkan Tuhan mengapa seperti yang saya contohkan tadi, tapi sesungguhnya Daud berkata, Tuhan sebetulnya apa yang harus aku lakukan supaya hidupku berkenan. Jadi bukan mengapa hidupku kok seperti ini, tapi Tuhan tunjukkan jalanmu supaya hidupku berkenan. Nah ketika hidup berkenan maka terjadi pemulihan. Itu rahasianya. Nah kalau Bapak Ibu membaca lebih lanjut di dalam ayat-ayat selanjutnya, maka Daud berkata, Tuhan berikan engkaulah pengharapanku satu-satunya. Jadi kasih setia Tuhan itu sangat diharapkan oleh Daud. Jadi berharapnya benar karena minta petunjuk jalan-jalannya dulu, baru berharap kasih setianya. Tentunya berkat perlindungan dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Nah Daud dengan rendah hati dan mengabdikan diri untuk hidup saleh dan takut akan Tuhan. Ayatnya ditulis dalam Mazmur 25 ayat 9, 10, 12 dan 14. Jadi dengan rendah hati berharap Tuhan menunjukkan kasih setianya, hidupnya berkenan, ya, dengan sikap rendah hati. Kalau rendah itu artinya tidak menuntut tapi mohon petunjuk. Ya, kalau menggunakan istilah bahasa Jawa yang mudah, maka tidak ngeyel gitu. Tidak mengatakan mengapa, tapi Tuhan berikan aku petunjuk dengan rendah hati. Itu sikap yang benar. Kita belajar dengan Musa, kita belajar dari Daud. Nah, kita melihat ayat selanjutnya. Rencana Tuhan sejak semula. Jadi Tuhan itu sedang menegur bangsa Israel kalau kita melihat dalam kitab Yesaya maupun kitab Yeremia. Dalam kitab Yesaya jelas dikatakan, tadi sudah saya singgung, Yesaya 29 ayat 13, membawa korban-korban tapi hatinya jauh dari Tuhan. Nah Tuhan dalam kesedihannya melihat bangsa Israel yang menyembah Tuhan juga, tapi menyembah juga dewa-dewa lain, karena mereka tujuan hidupnya hanya berkat yang memuaskan keinginan daging.
Maka Tuhan mengingatkan bangsa Israel dalam situasi yang hidupnya tidak berkenan ini lewat lidah bibir Nabi Yeremia yang mengatakan bahwa rancanganku itu adalah rancangan bukan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh pengharapan. Ya, jadi rancangan Tuhan itu baik. Setiap umatnya, baik dalam perjalanan lama maupun dalam perjalanan baru, yaitu supaya memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Mungkin Bapak Ibu saat ini mengalami kehidupan yang tertekan atau suram dalam segala aspek kehidupan. Tapi ingat, rancangan Tuhan itu baik, yaitu masa depan yang penuh pengharapan. Nah, bagaimana kita bisa mencapai masa depan yang penuh pengharapan itu? Ayat selanjutnya, ya, yaitu kita dengan rendah hati berdoa atau berseru-seru, Tuhan ampuni kalau selama ini hidupku tidak berkenan di hadapan-Mu. Berseru-seru itu sama dengan berdoa. Ya, tentunya dengan rendah hati, dengan cucuran air mata. Ya, koreksi diri, mengapa janjinya tidak dialami. Bukan menuntut atau meragukan janji Tuhan. Ya, Tuhan itu tidak pernah lalai. Ribuan tahun Tuhan tetap mengingat sampai hari ini. Tuhan tetap mengingat umat pilihannya, baik bangsa Israel yang mayoritas belum mau terima Yesus sebagai Mesias. Mereka masih menunggu Mesias dan akhirnya mereka salah. Pengharapannya salah dan ditipu iblis, Mesias palsu. Nah, Mesias palsunya itu yang mengaku dirinya sebagai Mesias palsu itu adalah antikris. Nah, kenapa? Karena menolak Tuhan Yesus, mayoritas itu sampai hari ini. Tahun 2021 hanya minoritas dan mereka pun dibully. Ya, susah kan? Ya, karena mereka bersikeras, bersikukuh dengan apa yang dia yakini, sedangkan tahu sebagian kecil itu sudah tahu Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan, yang dinantikan. Ya, sehingga akhirnya ada kabar mereka sudah membuka pintu gerbang timur supaya datang Mesias, tapi palsu. Jadi para rabi itu menantikan itu, tapi yang datang palsu. Nah, itulah sebabnya bagaimana kita bisa mengalami masa depan yang penuh pengharapan itu. Satu-satunya adalah kita rendah hati. Kalau rendah hati itu tidak lagi menggunakan logika. Ya, kembali lagi saya ingatkan, ya, tidak lagi menggunakan logika sebagai manusia. Yang sering kali saya katakan ngeyel gitu. Jadi itu kan zaman dulu. Ya, termasuk soal pacaran. Pacaran itu dalam kamus Purwodarminto itu mengatakan pacaran itu adalah teman pemuas hawa nafsu. Wah, itu kan zaman sekarang pacaran wis lumrah. Jangan pacaran, tidak boleh, gereja aneh. Ya, baca aja kamus Purwodarminto. Pacaran itu terjemahannya adalah teman pemuas hawa nafsu. Anak muda mau dikasih tahu jangan pacaran, tidak mau kan? Nah, ini sama seperti bangsa Israel seperti itu ngeyel. Ya, tidak menganggap Tuhan itu sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidupnya. Tetapi menganggap Tuhan itu hanya pemenuh keinginan aja. Ya, jadi bagaimana supaya masa depan penuh pengharapan? Langkah pertama dengan rendah hati berdoa, berseru-seru, nyuwun. Nah, nyuwun tidak lagi menggunakan logika tentunya. Nyuwun dengan rendah hati, tidak ngeyel. Ya. Tuhan menegaskan bagaimana hidup sebagai umatnya. Ya, tujuan doanya adalah mencari tahu kehendaknya. Ya, mencari tahu jalan-jalannya. Kalau menggunakan istilah Mazmur 103 ayat 7, Musa mencari jalan-jalannya, bangsa Israel mencari perbuatannya atau berkat-berkatnya saja. Nah, usaha cari tahu kehendaknya dengan semangat dan antusias. Entios itu dengan semangat, antusias. Seperti apa? Digambarkan dalam Amsal 2 ayat 3 dan 5 itu seperti orang mencari harta.
Ya, kita ini di Jawa memang saya tidak pernah mendengar, ya ada daerah tertentu, daerah Bogor dan sekitarnya itu ada yang mencari emas ya dengan menggali tanah-tanah tertentu. Kalau di Sulawesi, Kalimantan, Aceh itu banyak penduduk dengan semangat menggali tanah, kemudian dikisar itu dalam air supaya ada butir-butir emasnya. Jadi semangatnya seperti itu. Bagaimana menggambarkan orang semangat itu? Setengah hari dari pagi sampai siang, sebelum makan siang, mereka direndam setengah badan. Bisa bayangkan? Nah, itu artinya semangat yang Tuhan mau itu digambarkan seperti itu. Bukan, ya tak nganut, hanya setengah hati, tidak bisa. Kita mencari tahu kehendaknya itu dengan semangat seperti orang mencari harta. Yang digambarkan dalam Amsal 2 ayat 3-5. Itu yang Tuhan mau. Baru Tuhan akan menunjukkan ini aku. Sama seperti Yesaya 65. Aku berseru-seru tapi tidak ada satupun yang mau datang kepadaku. Ya, untuk menunjukkan jalan-jalannya. Nah, apa Pak tujuannya jalan-jalannya? Kita tahu kehendaknya. Kalau tahu kehendaknya dan melakukan kehendaknya itu kita akan mengalami transformasi, perubahan dan mengalami pemulihan. Nah, kalau sudah mengalami pemulihan, tujuan hidup, apa arti hidup dalam semua aspek kehidupan, maka baru Tuhan mempercayakan berkatnya. Kalau mempercayakan berkatnya dengan konsep pikiran yang benar, maka dia tidak akan menjadi seorang yang egois, semua berkat hanya untukku. Tapi berkat adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan berkat untukku dan untukku dan untukku seperti lintah yang digambarkan dalam Amsal 31 itu. Nah, saya akan memberikan contoh terakhir, kemudian saya akan memberi ayat terakhir maksud saya dan masuk ke contoh-contoh. Amsal 4 ayat 18-19. Hidup itu digambarkan seperti perjalanan matahari yang terus bersinar sampai rembang tengah hari. Matahari bersinar siang sampai rembang tengah hari. Artinya apa? Rancangan Tuhan itu adalah hidup kita ini berdampak menjadi berkat dari sejak menjadi anak Tuhan, kelihatan buah-buahnya, sampai tua pun tetap kelihatan buahnya. Itu yang dimaksud. Kehidupan itu digambarkan seperti perjalanan matahari. Kenapa? Karena ada terang yang menuntun. Ada terang yang menuntun. Nah, dalam kasus ini kita harus tahu semua itu butuh proses. Ya, sama seperti anak. Anak itu didik orang tua. Tentunya orang tua yang baik. Saya tahu tidak semua orang tua baik. Tetapi saya percaya sebagai orang tua anak Tuhan atau orang tua sebagai anak Tuhan tentunya tahu bagaimana mendidik anak, ya tidak mungkin mendidik anak menjadi pencuri, tidak mungkin kan. Jadi mendidik anak, etika, tujuan hidup dalam pendidikan dan lain sebagainya. Perbandingannya jelas. Anak yang mau taat sungguh-sungguh anjuran orang tua pasti nilai pendidikannya bagus. Lihat anak, ya berangkat sekolah pakai seragam, pakai buku, pakai tas, tapi dalam tas ada kaosnya. Jadi begitu keluar rumah, kaosnya, seragamnya dilepas, ganti kaos dan pergi tempat game. Nah, kalau seperti itu gimana hasil pendidikannya? Nah, yang saya maksud karena anak yang taat dididik orang tua pasti nilainya bagus, IP-nya tinggi, sehingga akhirnya dia pasti diterima. Nah, ketika itu bukan hanya pendidikannya bagus, tapi taat hormat sama orang tua itu pasti ada unggah-ungguh ngajeni wong tua. Pasti hasilnya baik. Ya, sampai masa tua pun dia akan jadi baik. Jadi artinya perjalanan hidup seperti matahari yang bersinar sampai rembang tengah hari itu kan lewat proses pendidikan anak. Karena anak itu milik pusaka Allah yang dipercayakan pada orang tua. Jadi kalau orang tua tidak memahami ini yang saya gambarkan di minggu pertama itu, yaitu
suami sebagai imam. Imam itu adalah yang melayani kehendak Tuhan, imamat yang rajani melayani kehendak Tuhan, pasti dia disebut takut akan Allah. Nah, takut akan Allah ini akan menghasilkan seorang kepala rumah tangga yang bisa memotivasi istri dan anak-anaknya untuk hidup mengandalkan Tuhan, berdoa, baca Alkitab, taat, hormat pada orang tua. Maka anak pun nantinya akan memberikan dorongan bimbingan yang sama kepada anaknya. Artinya cucunya pun akan menghormati. Tapi kalau anak sekarang ini banyak yang tidak menghormati, bagaimana mungkin anaknya besok akan menghormati? Karena bisa melihat kan, bahwa orang tuanya itu tidak pernah hormat pada orang tuanya. Ya, kita bisa melihat akhirnya. Ya, dalam hal ini rencananya yang indah itu butuh waktu, proses. Untuk taat firman itu butuh waktu dan proses. Bukan kepepet baru mau taat. Kalau sudah hidupnya senang, hidupnya berlimpah, tidak mau taat lagi, nanti susah baru terdampak taat Tuhan. Bukan itu yang saya maksudkan. Taat dengan setia sampai akhir. Tuhan pasti memberkati pada waktunya. Melihat kita siap tidak? Kalau belum siap ya tidak mungkin diberkati dong. Pasti lupa semuanya. Banyak contoh. Ya, saya tidak mau saksikan ini. Dan itu akan terjadi sampai hari Tuhannya. Nah, ketaatan firman itulah yang mengubah paradigma, cara pandang, tujuan hidup itu yang Tuhan mau. Tuhan kan sudah ngomong, hidup dalam dunia ini sementara, temporer saja. Hidup ini seperti uap, hari ini ada, besok belum tentu ada. Itulah sebabnya kalau saya khotbah maksimal, merenungkan siang dan malam. Karena jangan-jangan setelah saya khotbah, pulang dipanggil Tuhan. Nah, kan enggak tahu kan? Jadi hidup maksimal kepada Tuhan itu dengan rasa hormat dan takut. Artinya hidup ini kan sewaktu-waktu. Jangan-jangan saya tidur berdoa besoknya enggak bangun. Artinya sudah pulang pada Tuhan. Nah, bagaimana? Kita ngomong apa? Oh, telat ya. Waduh, coba. Enggak ada kata coba itu. Kenapa coba? Karena enggak taat. Ya setengah hati aja. Taatnya. Nah, kalau setengah hati sok Tuhan memberkati, pasti juga setengah hati nanti menuruti perintah Tuhan. Ya, misalnya itu lihat saudara-saudara seiman di NTT yang kena siklon Seroja. Coba lihat itu saudaramu di Lumajang dan Malang yang kena gempa. Dan sebentar lagi di mana-mana akan terjadi gempa. Nah, kalau kita melihat itu yang terbeban tapi tidak ada dana, mau menolong bagaimana? Nah, tetapi kalau kita ini betul-betul terbeban dan memiliki pandangan hidup, saya ini hanya pengelola, bukan penguasa. Jadi harta itu adalah untuk dikelola dengan bijaksana. Ya, bukan harta ini untuk kita miliki dan tidak boleh disentuh orang lain. Itu namanya tidak sadar bahwa kita ini pengelola. Kita ini pengelola, bukan penguasa. Kalau bahasa Jawanya barang titipan Gusti Allah, mari kita gunakan secara maksimal. Nah, ini harus kita pahami, ya. Nah, ketaatan ini mendatangkan pemulihan umat yang mengasihinya. Ya, Amsal 8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Jadi mengasihi Tuhan dan tekun mencari Tuhan, baru akan Tuhan menyatakan dirinya. Ya, tekunnya seperti apa? Ya, tadi ya, di awal sudah saya tunjukkan seperti orang mencari harta. Ya, tekun itu sungguh-sungguh, bukan nonton TV terus, nonton YouTube saja, tapi tekun baca Alkitab dan merenungkan. Nah, kalau seperti itu pasti ada pewahyuan. Sampai hari ini saya tetap tekun membaca merenungkan Alkitab dan saya mendapatkan poin-poin ayat yang menjadi rema yang akan saya sampaikan untuk khotbah selanjutnya seperti itu. Jadi ketaatan itulah yang mendatangkan pemulihan umat yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita tidak mengasihi Tuhan tidak mungkin taat. Simpel kan? Ya.
Sebaliknya kalau hidup tidak di jalan-jalannya dikatakan fasik. Tadi Amsal 18 mengatakan hidup ini seperti terang. Ayat 19, orang fasik dia bingung, tidak tahu jalan hidupnya. Fasik itu adalah orang yang tahu firman tidak melakukan. Atau juga istilah lainnya bebal. Gigih boten kepanggih gitu. Itu dikatakan fasik atau bebal di dalam Alkitab. Saya hanya mengutip aja, jangan tersinggung kalau memang bebal. Ya. Jadi fasik itu tahu firman tadi tidak melakukan, itu bebal dan itu fasik. Ya, bagaimana bisa taat? Takut, hormat. Jangan pakai logika aja. Kalau logika itu sudah mulai keluar. Wah Pak, zaman sekarang kan out of the box. Ya out of the box boleh, tapi kan ada hukumnya yang disebut hermeneutik. Bukan out of the box karep-karep PDW dan muatannya untuk memuaskan keinginan daging. Itu bukan out of the box, itu gugu karep PDW. Tidak bisa, Tuhan itu maksud tidak tahu hati orang. Ya, jadi ini bahaya. Kalau tidak hidup dalam terang, bingung hidup ini. Saya harapkan jemaat Tuhan tidak ada yang bingung. Tahu dan berserah. Pertolonganku datangnya dari Tuhan saja yang menciptakan langit bumi serta seisinya. Pertolonganku kepada Allah yang menjadi Bapakku. Itu artinya yakin masa depan. Kenapa? Percaya firman. Coba lihat orang yang tidak taat, bingung kan? Bingung, apa ya, waduh kerjaan sepi gini gimana ya? Mongko depositonya miliatan. Ija bingung aja. Kenapa? Karena deposito dianggap simpenan masa tua. Ya nek iso tua. Nek ora iso tua piye? Dipek sapa? Nah, kabeh buat siapa? Dan nanti ketemu Tuhan dihakimi loh. 2 Korintus 5 ayat 10. Baik dan jahat setiap orang akan dihakimi. Malu ketemu Tuhan. Jadi berarti konsep dan cara pandang hidup ini kan perlu diperbaiki. Nah sekarang saya masuk contohnya. Penyebab salah fokus mengiring Tuhan apa? Masalah hati. Ya, pikiran, perasaan dan kehendak. Ya, pikirannya beneri dewe. Emosinya, karepnya, hasratnya, antusiasnya hanya untuk memuaskan hati saja. Will-nya, kehendaknya bukan kehendak Tuhan tapi kehendakku. Nah, jadi tidak tertuju kepada jalan-jalannya tapi prioritasnya apa yang aku inginkan ini gimana caranya. Jadi apa yang aku inginkan itu gimana caranya? Kalau saya menunjukkan hidupnya di jalan-jalannya atau kehendaknya, maka kita jadi peka mendengar suara Tuhan, ngerti kehendaknya. Tapi kan banyak orang tidak mau, wah pindah gereja sana saja. Di sana itu pendetanya berkat, percaya Tuhan itu baik, tidak pernah menegur dosa, taunya hanya berkat. Wah pindah sana saja. Ya monggo. Karena manusia ini diberi kebebasan. Free will. Tapi ingat, kebebasan yang tidak terkendali itu sama seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu sebetulnya tidak ada benih dosanya. Tapi free will-nya, kehendak bebasnya itu yang menyebabkan jatuh dalam dosa. Tuhan hanya memberikan pilihan. Jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu makan, maka kamu akan mati. Dan memilih kan, makan, mati hubungannya dengan putus. Karena Tuhan itu kudus dan Adam dan Hawa menjadi berdosa, manusia berdosa. Kemudian kemuliaan diangkat sehingga Adam dan Hawa menyadari dirinya telanjang. Itu gambaran. Nah pengalaman itu jangan terjadi lagi dalam kehidupan kita dong. Kita menyerah total, jangan setengah hati. Enak kok, percayalah. Menyerah total itu enak. Nah ketika menyerah total itu bukan berarti 100% langsung janjinya digenapi. Ya Anda ada prosesnya. Tadi saya menggambarkan proses mendidik anak itu kan perlu taat, baru nanti masa depannya baru cerah. Kan ada proses. Ketika kita taat bukan langsung berkatnya datang. Minimal kita dipelihara.
Nah, itu yang Tuhan mau. Nah, sekarang saya masuk kepada contoh keluarga. Karena bulan Juni ini bulan keluarga. Jadi minggu pertama dan minggu ketiga ini saya sampaikan tentang contoh-contoh dalam keluarga. Minggu pertama saya sampaikan berdasarkan Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 yang mengatakan berbahagialah suami yang takut akan Tuhan. Kemudian Amsal 30 ayat 10 sampai 18. Berbahagialah istri yang takut akan Allah. Semua yang takut Allah, suami takut Allah, itu istrinya bangga, anak-anaknya bersyukur. Sama, istri yang takut akan Allah, maka suaminya dan anak-anaknya juga bangga. Ditulis dengan jelas itu. Ya, nah saya akan masuk lebih jauh lagi. Keluarga tidak hidup di jalan yang Tuhan tetapkan. Kenapa? Karena yang pertama tidak takut akan Allah, tidak hormat kepada jalan-jalannya, petunjuknya. Nah, petunjuknya bagaimana? Petunjuk firman Allah bagaimana bagian suami dan bagaimana menjalani hidup bagian istri. Nah, di sini memang kompleks dan dilematis. Ya, misalnya masalah ekonomi dan tidak ada damai dalam keluarga. Kenapa ekonomi? Ekonomi itu kan tergantung kebutuhan hidup. Nah, kebutuhan hidup ini kalau terus meningkat, karena setiap negara dimanapun akan mengalami inflasi. Kalau tidak mengalami peningkatan dari penghasilan, yaitu mengikuti inflasi itu, maka akan tekor kebutuhan hidupnya. Sehingga logikanya itu harusnya kan satu, yaitu single parent, artinya suami bisa menjadi kepala rumah tangga yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga istri bisa di rumah untuk mendidik anaknya. Tapi kalau suaminya tidak mendapatkan penghasilan yang cukup, akhirnya istrinya ikut bekerja. Karena istri dan suami bekerja, anaknya saya mendidik, baik atau pembantu nih. Nah, apakah baik pembantunya dalam Tuhan? Kalau baik atau pembantunya di luar Tuhan, apakah tahu cara mendidik? Seperti yang dianjalkan dalam Amsal 13, Amsal 17, M19, Amsal 27. Itu kan jelas dikatakan cara mendidik, disiplin, tanggung jawab, tidak manja. Tetapi kalau orang tuanya semuanya cari uang, suami cari uang, istri cari uang, dan merasa berdosa kepada anaknya, maka anaknya apapun dituruti. Nah, ini dalam Alkitab sudah menulis, kalau situasi seperti itu apa yang terjadi, Yesaya 3 ayat 12 mengatakan, pada masa itu bangsa Israel hidup tidak benar di jalannya, sehingga yang jadi penguasa anak-anak dan perempuan. Loh, anak kok bisa jadi penguasa? Istilah saja. Jadi setiap keinginan anaknya dituruti. Misalnya, anak ini perempuan, boneka satu, bosen beli lagi, bosen beli lagi, sehingga bonekanya sampai satu lemari. Itu yang disebut anak jadi penguasa. Harusnya kan satu cukup atau dua. Lah Pak, kan bosen nih, kotor, bau, ya dicuci dong. Lah kan bosen Pak, gini. Kalau Tuhan tahu, Tuhan akan mengutus orang lain untuk memberkati anaknya dengan boneka. Ada banyak cara Tuhan memberkati hidup kita. Jadi kalau semua hartanya tidak ditabung hanya untuk memuaskan anak, itu artinya orang tua sedang menjadi budaknya anak. Nah, kalau saya melihat di mall gitu ya, itu banyak anak yang nangis di mall, gelangsatan istilah bahasa Jawanya itu, nangis sama karena minta mainan tidak diberikan, sedangkan orang tuanya itu jalan-jalan saja. Nah, akhirnya wes timbang nangis sini tukoke. Itu artinya orang tua itu jadi budaknya anak. Ayatnya ada loh. Jadi anak-anak yang dimanja itu salah, jangan kaget. Kalau nanti keinginan anak ketika sudah besar lebih kuat dari orang tuanya, tidak diinginkan orang tuanya dibunuh. Banyak contoh. Atau neneknya. Sehingga akhirnya kan rela jual tanah kalau di pedesaan hanya untuk beli sepeda motor. Beli sepeda motor, mana ada sepeda motor yang pelan. Kalau di pegunungan turun itu kan jalannya tikungan-tikungan.
Karena sepeda motornya hanya digas kecil aja sudah kenceng masuk jurang. Anaknya hilang, sawahnya hilang, sepeda motornya hilang. Ada yang berpikir ke situ? Banyakan tidak. Wes kredit, wong hidup aja masih kurang kok kredit. Ya, aduh susah ya. Nah itulah Alkitab sudah menjelaskan, anak itu dididik dengan benar supaya ketika dewasa dia bisa menghargai orang tua. Bukan orang tua itu minta dikasihi, diperhatikan, ketika dimanjakan salah. Justru orang tua yang memanjakan itu tidak dihargai. Banyak contohnya, mungkin tetangga Bapak Ibu. Apakah kalau sukses betul memperhatikan orang tua? Tidak, orang tuanya titipkan panti werda. Sehingga panti werda sekarang ini kan menjadi salah satu komoditas yang menguntungkan. Wah, kita tembak aja konsumen orang kaya, maka panti werdanya ada air terjunnya, ada tamannya, ada AC-nya, wah ada layar smart TV-nya. Apakah orang tua senang ketika dititipkan dengan situasi seperti itu dan anaknya merasa puas karena aku memperhatikan kenikmatan? Di daerah Jakarta, Bogor sekitarnya itu sudah banyak itu seperti itu. Dan mereka investasi miliaran. Apakah orang tuanya bahagia? Tidak. Orang tua bahagia itu ketika bersama anak cucunya. Orang tua bahagia itu tidak usah dikasih uang aja jadi puturan kalau disimpan orang tua. Karena orang tua kan tidak tahu bank, paling masukkan kotak-kotak roti, ketika meninggal baru kelihatan, sudah kadaluarsa. Itu orang tua kasih uang itu memang ya senang, tapi tidak bahagia sekali, kecuali orang tua yang sangat sosialita gitu. Wah punya dompet sekian puluh juta beli dompet, untuk apa? Dompet yang nyimpen duit bau kok ya 90-an juta, apa itu? Jadi dilematis lah. Jadi artinya dalam rumah tangga ini kalau betul hidupnya benar, maka cara pandangnya hidup benar. Kalau punya uang terus apa-apa dibeli, ya apakah itu cara pandang yang benar? Ya tidak. Makan secukupnya. Saya pun makan secukupnya. Kadang-kadang makan yang cukup bahaya, tapi kan sedikit. 1 potong, 2 potong, bukan 1 piring dihabiskan. Tidak. Ya boleh makan segala itu boleh. Tetapi sedikit aja. Kalau berlebihan itu pasti merusak organ tubuh. Jadi sekarang kita melihat, ini menggambarkan kalau anak tidak dididik dengan benar, dimanja, orang tua jadi budak anaknya, sampai rela jadi jual tanah untuk beli sepeda motor. Ya bahkan saya melihat di satu kota, ya dimanja baik. Orang tuanya orang berpendidikan, tidak memanjakan, tapi baik memanja, ya memanjakan cucunya itu sehingga cucunya yang kuliah di Jogja itu berangkat sudah dikasih ya berapa juta begitu. Tapi karena senang dia, maka di Jogja dia kuliah tidak dengan baik dan benar, hanya bermain, menghambur-hamburkan uang, akhirnya 3 hari pulang. Nah, Mae kan bingung, baik bingung. Loh, kenapa pulang? Minta uang lagi buat beli ini, beli. Tidak ada, itu jatah tabungannya Mbah yang sudah aku berikan padamu. Ditancang, baik. Mulutnya kasih kasih sapu tangan, dikasih satu tangan sampai mati tidak bisa bernafas. Bisa bayangkan? Jadi anak manja itu tidak mengasihi orang tua yang memanjakan. Maunya diinginnya. Kenapa? Karena seperti raja. Raja itu kan segala keinginan ingin dituruti. Bisa bayangkan? Ini terjadi. Ya, saya tidak sebutkan namanya. Ya, tidak etis, tidak etika. Ya, di pedesaan juga sama. Ya, jual tanah, beli sepeda motor, kecelakaan, sepedanya rusak, anaknya masuk rumah sakit, jual tanah lagi untuk biayai anaknya yang masuk rumah sakit.
Terus usaha memang tidak dengan hati, karena hidupnya sudah terbiasa enak, tidak mau susah payah kan. Usaha berangkut, minta uang lagi, akhirnya tanahnya habis. Ada ini. Jadi bisa bayangkan, salah didik itu mengakibatkan celaka di masa tua. Atau punya orang tua hanya jadi pembantu, tidak peduli masa tuanya, seharusnya istirahat. Ya, saya sih tidak bersikap seperti itu. Saya ini kan punya cucu 4, ya, baru 4. Karena yang Rakil kan belum nikah, jadi baru 4. Ya, ketika cucunya ini, bagaimana caranya supaya bisa kumpul? Maka saya menggunakan teknik arisan keluarga. Jadi tiap bulan harus kumpul nemoni mbak saya ini. Nah, tekniknya seperti itu, maksudnya kumpul ya ngomong-ngomong bagi arisan sudah pulang. Jadi melihat cucu-cucunya aja sudah senang. Ya, tapi kalau misalnya seperti ini, titip ya. Kenapa? Saya mau kerja cari uang, sorry. Lah cucu disayang, saya sayang sama cucu. Apalagi si Sam itu, ya ketika makan bersama dengan si Sam ini, maka dia kelas berapa sekarang Sam? Kelas 3. Nah, kelas 3, usianya berapa toh? Masa enggak tahu, kita ini kan keluarga, kan jengkel kita tapi pinter, ya seneng ya guyu saya tanya. Kita ini kan keluarga, masa enggak tahu usia saya? Pinter, bocah 5 tahun itu. Ya, seneng kan, punya cucu seperti itu kan seneng. Tetapi tidak harus, kan ya boyoknya kesel toh. Ya saya olahraga, ya gerakan tangan, kepala, kaki, putar-putar di rumah saja gitu ya. Ya masa saya kan ngomong anak, harus piye kepeksa, flashback. Mari kita sebagai anak flashback. Bagaimana cara hidup supaya diberkati? Hidup kita berkenan enggak? Hidup kita di jalan-jalannya atau tidak enggak? Ya. Jadi kalau kita ini ya suaminya misalnya, istrinya jadi pembuat kebijaksanaan. Ya, ada seorang hamba Tuhan dari Semarang, kita ini kepala rumah tangga. Istri itu adalah leher. Artinya menentukan kepala ke kiri, ke kanan, siapa? Kepalanya atau lehernya? Lehernya. Jadi ini fakta. Kenapa seperti itu? Daripada geger. Nah dalam hal ini artinya istrinya ini ngayal gugu karepe dhewe, menganggap paling benar, paling pintar. Sehingga suaminya daripada geger, wis ngalah wae. Sing waras ngalah. Apakah itu benar? Salah. Ayo diskusi, kita melihat sisi pandanganmu, nah kalau saya bimbingan pranikah itu selalu saya katakan, keputusan itu pemutus akhirnya itu suami. Tetapi sebelum memutuskan, misalnya merentarkan sesuatu, ya masing-masing harus menukahkan pendapat. Pendapat saya begini-begini, alasannya ini, yang suami ini, mari kita bandingkan. Mana yang paling benar? Nah, kalau rendah hati kan, ya benar kowe. Akhirnya siapa? Walaupun itu mungkin istrinya, tapi benar. Ya tetap keputusan atau kebijaksanaan sesuai dengan ide gagasan istrinya. Kenapa? Istrinya ngomong, terserah kamu. Nah itu yang saya maksud. Jadi memang suami itu seperti kepala rumah tangga seperti Kristus. Jemaat itu istri harus tunduk kepada suami seperti Kristus. Tapi Kristus yang rendah hati. Bukan otoriternya. Kamu tahu firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat 22, 23, 24. Hai istri tunduklah dalam segala hal kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Benar kan ayatnya memang ada. Apakah suami seperti itu? Nah istrinya kan pintar, benar ayatnya ada dan firmannya ya dan amin. Tapi sikapmu, tindakanmu, pengorbananmu apakah seperti Kristus? Banyak suami menuntut istrinya seperti Kristus. Tapi berkorban aja tidak mau seperti Kristus.
Ya jangan nuntut dong. Apakah suami rela mati untuk istrinya? Ya itu namanya tidak fair dong, memaksakan kehendaknya. Suami memang dihormati, itu perintah Tuhan. Tapi suami yang mendatangkan hormat, kita lakukan enggak? Kalau enggak ya jangan nuntut dong. Itulah sebabnya Filipi 2 itu jelas, dalam hidup bersama milikilah pikiran sehati sepikir satu tujuan. Supaya apa? Keluarga yang dibangun ini boleh menjadi berkat. Nah ayat selanjutnya, ayat 2, 3, dan 4-nya itu saling mengasihi, menghormati, dan melayani. Jangan memikirkan kepentingan diri sendiri, artinya egonya dong. Nah kalau seperti itu baru Tuhan akan memulihkan keluarga kita menjadi keluarga yang memberi inspirasi bagi keluarga lain yang tidak hidup taat. Ini yang Tuhan mau. Suami yang mungkin kalah pinter karena suaminya tidak sekolahan, istrinya sudah S3 misalnya. Kan pinter istrinya dalam pendidikan. Tetapi kalau suami ini sungguh takut akan Allah, Tuhan memberikan hikmat sehingga lebih bijaksana daripada istrinya. Nah masalahnya tidak bijaksana, kenapa? Sehingga akhirnya ya sudahlah dari geger, itu kan alasan. Sebetulnya Tuhan akan memberikan hikmat, kemampuan suami supaya dia bisa dihormati. Hormat istri dan anak-anak itu karena urapan, anointing, urapan Tuhan kepada suami sehingga dihormati. Itulah sebabnya saya mengatakan jangan melakukan hubungan seks sebelum menikah. Kalau sudah terjadi ya urapannya hilang. Sehingga tidak diajeni, tidak dihormati. Karena tidak ada wibawa. Wibawa itu termasuk di dalam urapan. Jadi pentingnya suami istri ini menghargai. Ya, jadi jangan ngikuti dunia. Kalau dunia itu hamil 7 bulan baru minta diberkati, itu kan dunia. Anak Tuhan kan seperti itu. Itulah sebabnya saya membuat peraturan. Kalau mau menikah, minta saya mendoakan setengah tahun mendaftar. Karena saya berkali-kali ditipu. Belum aku kan belum. Nah, sudah kamu tanggung jawab sendiri dengan Tuhan. Ya tujuannya itu, kalau sudah setengah tahun kan kelihatan. Ya sebetulnya masalah waktu itu tidak masalah, tapi bisa dipercaya enggak? Zaman sekarang kan banyak yang tidak bisa dipercaya. Ya, Tuhan ingin, saya pun merindukan kalau keluarga jemaat harmonis, saya pun ikut bahagia. Saya tidak menuntut anak putu, menantu saya itu selalu memberkati, saya harus jatah. Tidak ada itu, saya minta jatah seperti itu. Kalau bisa saya memberi malahan. Bukan minta jatah, tidak. Asal mereka bahagia itu sudah puas. Ya, orang tua itu melihat anak cucunya bahagia itu sudah puas, bukan untuk jati aku ndi. Bulan ini kok urung kei. Waduh, yang memalukan kan seperti itu. Tuhan bisa memberkati kita sebagai kakek nenek kalau betul-betul hidupnya benar. Bukan nuntut nyalakan ini. Waduh, sampai ngutuk-ngutuk tidak boleh dong. Kan seperti artis-artis yang kita dengar infotainment di TV-TV itu kan. Jadi kesimpulannya keluarga harmonis itu dua-duanya harus takut akan Tuhan. Mungkin istrinya lebih pintar, tapi kalau takut akan Tuhan kan tetap menghargai suaminya walaupun penghasilannya lebih rendah, walaupun pendidikannya lebih rendah. Suami yang pendidikannya lebih rendah, penghasilannya lebih rendah, tetapi karena takut akan Tuhan ada urapan, sehingga istri dan anak-anak pun menghargai. Ada banyak contoh itu, sampai saya pernah dicegat sama seorang wanita di khotbah sebuah kota itu dicegat. Apakah saya harus menghormati suami saya yang selingkuh dengan pembantu? Toko saya urusi, saya suruh di rumah saja, tidak tahu manajemen ini. Tapi ternyata di rumah malah selingkuh sama pembantu. Itu kan Alkitab yang ngomong. Bagaimana caranya? Dua-duanya harus takut sama Tuhan. Ya, marah sama saya. Loh jangan marah saya. Baca Alkitabnya. Pernah itu di luar kota saya dicegat setelah khotbah selesai tentang keluarga itu. Jadi yang menyampaikan disalahkan, bukan firman Tuhan. Nah flashback dong, kenapa seperti itu? Memang backgroundnya anak orang kaya suaminya, sehingga manja.
pembukuan diserahkan toko pembukuan kacau balau, supermarket itu. Kacau balau, sehingga akhirnya barang makin sedikit, income makin rendah karena barang tidak komplit kan pembelinya jarang yang datang, sehingga rendah pemasukan, sehingga istrinya, udah saya yang ngurusi, kamu yang ngurusi di rumah. Berhasil istrinya, karena manajemennya bagus. Nah, background tidak memiliki manajemen, karena waktu mudanya tidak pernah disuruh. Semuanya disuruh pembantu. Ambil cangkir aja pembantu, ambil piring pembantu. Ya amit-amit, saya tidak mau. Istri saya mau seperti itu karena keluarganya semua melayani suami, ambilkan piring, sendok, saya tidak mau. Saya bisa bergerak, saya bisa punya tangan ambil sendiri. Ngapain manja seperti itu? Bukan itu, rasa hormat itu sudah cukup. Tidak perlu diladeni. Nanti jangan-jangan mau mandi, saya mau mandi, pakai pakaian. Memalukan dong seperti itu. Itu kan konyol namanya. Tidak boleh dong seperti itu. Selama kita bisa lakukan itu. Tetapi kalau manja semua dipakai. Mau naleni sepatu aja suruh pembantunya. Ini kan konyol sekali. Ini sudah perguruan tinggi. Di koske keluar kota. Sewa rumah. Dan ada pembantu. Salah satunya untuk naleni tali sepatu. Itulah anak yang menjadi raja. Dan orang tua menjadi budak anak. Ayatnya ada, saya kan hanya menguraikan saja. Jangan tersinggung, jangan marah sama saya. Ya. Solusinya gimana? Salah fokus hanya hal-hal lahir, hanya kejar dan mengabaikan jalan yang ditetapkan, hasilnya hidup tidak seperti yang Tuhan rencanakan. Dengan rencana Tuhan ada terus naik dan tidak pernah turun, seperti matahari terus bersinar. Kenapa tidak? Apakah Tuhan ingkar jadi? Apakah Tuhan itu membedakan? Tidak. Solusinya hanya satu, rendah hati di hadapannya. Dan kesadaran hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam hidupku. Maka saya percaya itulah langkah awal untuk kita mengalami pemulihan. Selama kita masih hidup, artinya Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita hidup seperti yang Tuhan mau. Waktu-waktu yang ada gunakan dengan bijaksana. Saya percaya Tuhan akan menolong kita, asal kita rendah hati dan menyadari hidup yang aku hidupi dalam Kristus ini bukan milikku lagi, tapi Kristus yang miliki hidupku. Amin. Mari kita datang pada Tuhan dan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk uraian kebenaran firman-Mu. Kami sadar kami masih banyak kekurangan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh hidup seperti yang Engkau inginkan, sehingga hidupku ini boleh menjadi berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya melalui hidup kami, melalui keluarga kami, nama Tuhan dimuliakan. Karena keluarga kami boleh menjadi inspirasi bagi keluarga lain yang tidak harmonis. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita dengarkan pengumuman sebentar. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusa Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, saya akan mendoakan. Bapak Ibu, angkat hatimu, saya akan mendoakan. Bapa kami dalam surga, berkati jemaat-Mu yang sudah menyatakan apa yang menjadi isi hatimu dan menerima. Tuhan kiranya memeteraikan itu, mengingatkan terus, sehingga jemaat boleh hidup dalam jalan-jalan yang Tuhan kehendaki, dan akhirnya mengalami pemulihan segala sesuatu, keluarga, ekonomi, kesejahteraan, keharmonisan, semuanya boleh diterima,
karena semua hidup sesuai dengan jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan. Berkati kalau mereka ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan kesehatannya, Tuhan juga pulihkan ekonominya, berikan hikmat sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dan tentunya jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus dan pimpinan pertolongan Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.